Krismas malam disinggung itu tentang menyembah roh, ada firman Tuhan. Saya mau sampaikan ya, supaya kita hati-hati. Yesaya pasal yang ke-19, gak ada di situ. Di Perjanjian Lama, Imamat 19 ayat 31 dan Yesaya. Imamatnya nanti saya baca ya. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Yesaya bilang begini, Yesaya 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan umat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Jadi orang-orang yang pergi ke dukun itu juga adalah najis di hadapan. Kalau sudah najis, kira-kira Tuhan mau nggak dekat dengan kita? Hal yang najis, hal yang kotor, maukah kita mendekatinya? Tidak. Nenek moyang kita dulu melakukannya sebelum Injil datang ke sini. Sebelum kabar firman Tuhan disampaikan oleh penginjil-penginjil seperti Nomensen. Itu kita warisi dosanya bapak-bapakku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya kalau saya keras di dalam melayani Tuhan, saya merasakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mama saya dulu juga pernah berdukun karena dia sakit. Ya, karena sakit pernah berobat kepada orang pintar katanya. Tapi saudara tahu harga itu memang harus dibayar. Itu saya nomor 2 mati muda karena sakit. Merinding kalau dengar. Jadi hati-hati saudara. Yang mau anaknya mati muda kan enggak ya? Harga itu harus dibayar. Dia pergi ke dukun berobat karena sakit sembuh enggak? Mati juga. Umur 34 tahun sudah meninggal, 37 tahun sudah meninggal. Hidup anaknya senang? Tidak. Kami mengalami begitu banyak harga yang harus dibayar. Sakit. Kalau saya ceritakan semuanya, saya renungkan semuanya, Tuhan, baiknya Tuhan itu, Tuhan masih bisa angkat kami kembali. Waktu saya ambil keputusan, saya harus bertobat, saya harus serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan taruhkan hati sesuatu dalam hati saya. Bukan dengan uang dan kekuatanmu bisa menolong adik-adikmu, tapi kami serahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengatur semuanya. Saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya paling besar, adik saya 6. Bayangkan mama sudah mati, umur saya 15 tahun. Harga yang dibayar itu mahal, saudaraku. Kalau kita main-main datang kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, banyak pencobaan yang kita hadapi. Tapi Tuhan akan menggantikannya dengan suka. Kita belajar dari Saul. Saya baca dari 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Demikianlah Saul matinya yang tidak setia terhadap Tuhan, karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan raja itu kepada Daud dan bin Isai. Tahu kisah Saul? Kami kemarin ada singgung Saul, kenapa tidak Saul? Saul dipilih Tuhan untuk menjadi raja pertama bangsa Israel. Ini orangnya pelin-pelan. Waktu dia masih didampingi oleh Samuel, semua peramal dibunuh. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tempat kuil-kuil penyembahan berhala dihancurkan.
Tapi waktu Samuel mati dan tidak ada lagi penasehatnya, dia bingung. Dia suruh pengawalnya cari dulu peramal yang hidup. Rupanya ada satu perempuan peramal di Engedor. Nanti baca di kitab Samuel di Endor. Lalu dia datang ke sana pakai tutup jubah supaya peramal ini nggak tahu. Karena peramal ini juga udah takut kalau Saul yang datang dia dimatikan, dibunuh kan? Disuruh tanya, panggil dulu rohnya Samuel. Yang datang itu iblis, bukan roh Samuel. Dalam bahasa aslinya dia bukan Samuel. Lalu hukumannya apa? Dia kalah di medan perang, lalu dia bunuh diri di medan perang, menjatuhkan diri pada tongkatnya. Jadi luar biasa. Tuhan itu baik, maha baik, sangat baik. Tapi dia tidak bisa dipermain-mainkan. Jangan main-main, murkanya dahsyat, kata firman Tuhan. Sedangkan murka suami yang cemburu aja dahsyat, apalagi murka Tuhan, ya kan? Murka suami yang cemburu dahsyat nggak? Dahsyat, bisa mati istrinya kalau dia tahu selingkuh. Apalagi murka Tuhan. Firman Tuhan sudah tebus kita. Bapak Ibu,